Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang bab 4. Bab 4 ini merupakan proyeksi ortogonal 2 dimensi dan vektorial 3 dimensi. Konsep belajar kita dari bagannya bisa kita lihat seperti ini. Jadi, pada proyeksi ini akan dibagi menjadi dua, ortogonal 2 dimensi dan vektorial 3 dimensi. Ortogonal 2 dimensi sendiri akan dibagi menjadi dua lagi. Ada dua jenis, yakni proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Sedangkan untuk vektorial ada 4 jenis proyeksi. Ada proyeksi isometri, dimetri, miring, dan perspektif. Untuk hari ini, pertemuan kali ini kita akan lebih fokuskan pada ortogonal 2 dimensi. Yang kita akan membahas tentang proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Selanjutnya, apa sih proyeksi ortogonal itu? Proyeksi ortogonal merupakan proses penggambaran objek secara dua dimensi. Jadi, ada suatu objek 3 dimensi yang kita gambarkan menuju gambar 2 dimensi atau proyeksinya 2 dimensi. Nah, proyeksi ortogonal sendiri itu lebih sering disebut dengan gambar tampak. Saya akan memberikan suatu gambaran contoh dari objek 3 dimensi. Bisa kalian lihat, ini merupakan objek 3 dimensi yang sudah saya berikan warna. Untuk tampak depan, bagaimana gambar atau 2 dimensinya? Saya buat tampak depan. Ini merupakan tampak depan. Yang terlihat hanyalah yang berwarna hijau dan berwarna biru, seperti pada gambar ini. Lalu, untuk tampak sampingnya bagaimana? Tampak sampingnya terlihat ada yang berwarna pink dan berwarna kuning. Lalu, tampak atasnya bagaimana? Tampak atas yang terlihat ada yang berwarna abu-abu, pink, dan coklat. Seperti itu. Itu yang dikatakan tampak pada objek yang 3 dimensi seperti gambar ini. Lalu, kita lanjut. Gambar proyeksi ortogonal ini yang lazim digunakan ada dua cara, yakni cara Eropa dan cara Amerika. Apa perbedaan dari dua cara tersebut? Kita akan lihat pengertiannya terlebih dahulu. Proyeksi Eropa merupakan cara lihat dengan jalan bendanya diberikan sinar secara tegak lurus sehingga bayangan diterima oleh bidang gambar. Jadi, pada proyeksi Eropa ini ada suatu objek 3 dimensi, kita beri sinar, dan yang dihasilkan adalah suatu bayangan dari bidang gambar. Sedangkan untuk proyeksi Amerika, cara lihat dari titik-titik benda ditarik ke mata kita tegak lurus sehingga memotong bidang gambar. Jadi yang dihasilkan benar-benar nyata seperti penglihatan atau pengamatan kita sendiri. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan beberapa contoh gambar yang akan kita kerjakan ya. Jadi gini, ada objek yang saya ada di layar ini, yang berwarna-warni ini. Objek 3 dimensi ini kita akan gambarkan ke proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Bayangkan, dari gambar yang ini, gambar objek ini dia berada di suatu kubus. Kita akan proyeksikan dari proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Yang pertama, terdapat tampak samping. Tampak samping ini ada berwarna biru ini, lalu ada warna pink, dan ada warna merah. Dalam proyeksi Amerika ini, dia ditarik garis di mukanya atau di bagian nyatanya ketika kita melihat pengamatan. Namun, untuk di Eropa, justru dia akan menghasilkan suatu bayangan. Jadi dia bukan berada di depannya, melainkan di bayangan belakangnya. Selanjutnya, kita akan gambarkan tampak atasnya. Tampak atas ini ada yang berwarna kuning, pink, lalu yang terlihat ada warna ungu, ada warna hijau dan warna coklat. Dia ditarik garis dari kubus itu. Untuk proyeksi Amerika, ditarik garis lurus ke atas. Jadi berpotongan. Gambar yang atas kita mau potong itu terlihat kita garis tarik atas. Tetapi kalau di Eropanya itu dia menghasilkan suatu bayangan.
Jadi tepatnya dia berada di bawahnya objek tersebut. Untuk yang selanjutnya ada tampak muka atau tampak depan. Tampak depan ini terlihat pada warna biru dan warna hijau. Pada proyeksi Amerika ini, dia ditarik garis lurus ke depan, sesuai gambarnya ya. Lalu yang di Eropa ini, dia ditarik garis lurus menuju bayangannya, di belakang posisi objek tersebut. Ini penggambaran suatu objek yang akan ditarik secara 3 dimensi. Lalu untuk penggambaran 2 dimensinya bagaimana? Untuk penggambaran 2 dimensinya, proyeksi Amerika dan Eropa, ini kita bagi menjadi 4 kuadran. Ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Tampak atas pada proyeksi Amerika berada di kuadran 2 dan proyeksi Eropa berada di kuadran 4. Gambar proyeksinya seperti yang tadi kita tarik garis lurus di gambar 3 dimensinya. Lalu yang kedua, ada tampak depan. Tampak depan ini proyeksi Amerika berada di kuadran 3. Namun di proyeksi Eropa berada di kuadran 1. Kita gambar sesuai dengan tarikan garis yang sudah kita buat tadi. Lalu pada tampak samping, yang Amerika itu berada di kuadran 4, sedangkan di Eropa itu berada di kuadran 2. Setelah kita gambar proyeksi 2 dimensinya, lalu kita tarik garis lurus atau garis putus-putus setiap pertemuan di setiap titiknya. Jadi seperti ini. Seperti ini ya. Kenapa Pak harus diberikan garis titik-titik ini? Ini merupakan garis yang bisa kita buat acuan bahwa proyeksi yang kita gambar ini sudah merupakan sesuai yang titik. Jadi garisnya itu sesuai, presesi gitu. Jadi objeknya. Oke, dari situ suatu proyeksi ini, pada gambar proyeksi ini sudah cukup mencukupi 3 proyeksi yang dibutuhkan. Ada tampak atas, tampak depan, tampak samping. Namun pada penggambaran teknik sipilan kita membutuhkan 6 tampak. Ada tampak atas, tampak depan, tampak samping, tampak belakang, tampak samping kanan, tampak samping kiri. Seperti pada gambar ini. Di sini terlihat ada tampak atas, tampak muka, tampak kiri, tampak kanan, tampak belakang, dan tampak bawah. Jadi suatu objek yang di pojok ini, dia digambarkan secara 2 dimensi. Seperti contoh ini. Ini contoh pada proyeksi Amerika. Dan untuk yang Eropa, dia hanya berbeda tempatnya. Yang tadi Amerika posisi di sini adalah tampak atas, namun yang di Eropa di sini merupakan tampak bawah. Tampak atasnya ada di bawah. Kalau di Amerika di sini tampak kiri, kalau di Eropa tampak kanan. Jadi dia berbalikan. Oke, dari situ kita akan belajar secara langsung dengan menggambar keterampilan. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tugas apa atau keterampilan menggambar apa yang akan kita buat untuk proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa ini. Oke, cukup sekian dari materi hari ini. Semoga bermanfaat.